Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu GKT Blimbing. Kak Nita bersyukur dan bersukacita sekali bisa menjumpai adik-adik semua di pagi yang indah ini. Kak Nita mengajak adik-adik semua untuk tetap bersukacita ya adik-adik di dalam Tuhan. Karena kita bersama sebentar lagi akan merayakan hari Natal. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kedatangannya di dalam dunia ini. Kak Nita mengajak adik-adik semua untuk menaikkan ucapan syukur dan pujian kita. Kita mau memuji bersama, kita mau memuji kebesaran Tuhan, karena Tuhan sudah mau datang ke dunia ini untuk setiap kita. Kak Nita undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini, adik-adik bisa ikutin gerakannya ya. Kita mau nyanyikan bersama-sama pujian ini dengan penuh sukacita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermanggungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Bila sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermanggungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Bila sorga bergema, lahir Raja mulia. Kak Nita aja adik-adik untuk berdoa. Kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mau datang ke dunia ini untuk setiap kami dan menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama rindu untuk memuji nama Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan juga tolong Kak Nita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau menyiapkan hati kita ya, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Bila firman Tuhan yang kita dengar tetap bertumbuh di dalam hati kita dan kita lakukan, adik-adik dan juga Kak Nita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita angkat satu pujian ini ya. Firman Tuhan ku dengar. Yuk kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik ambil sikap yang baik, ambil sikap yang tenang.
kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Nita ambil dari kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus yang membawa keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik, tadi Kak Nita udah bilang ya kalau sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Ya, kita mau merayakan hari Natal nanti pada tanggal 25 Desember nanti. Hari Natal yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu tempatnya ada di surga ya. Ada di surga yang indah, yang bagus ya. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini ya, dunia yang banyak orang yang berdosa di sini ya. Tuhan benar-benar mau datang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini bukan untuk main-main adik-adik ya. Bukan untuk bersenang-senang, tetapi Tuhan Yesus punya tujuan tertentu, yaitu apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus punya tujuan tertentu datang ke dunia ini. Jadi tidak sekedar untuk main-main aja ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus mau mengerjakan suatu karya yang luar biasa, suatu karya yang besar, yaitu untuk setiap orang yang mempercaya kepadanya, memberikan keselamatan, memberikan pertolongan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, di samping orang tua Tuhan Yesus pada waktu itu yang melihat pertama kali Tuhan Yesus, ada lagi loh yang melihat pada waktu pertama kali Tuhan Yesus lahir, yaitu siapa adik-adik? Iya, para gembala ya. Para gembala ini adalah orang-orang yang bekerja untuk menjaga domba, merawat gitu ya. Pekerjaan ini dipandang kurang baik gitu pada waktu itu oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, pekerjaan ini juga dipandang orang seperti pekerjaan yang rendah gitu ya. Tetapi Tuhan memakai para gembala ini, memakai mereka yaitu untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Di malam mereka menjaga domba-dombanya, ada malaikat datang kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Bayangkan adik-adik, di tengah malam yang gelap ada malaikat datang dengan penuh cahaya terang gitu ya. Dan pasti kita mengira hantu gitu ya. Tetapi itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menenangkan para gembala ini dengan berkata, "Jangan takut, sebab aku ini menyampaikan kabar sukacita, yaitu akan kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Akan lahir seorang Mesias, seorang juru selamat," gitu ya. Para gembala ini terkejut, tapi juga mereka senang ya. Mereka menanti-nantikan Mesias ini, yaitu juru selamat. Setelah mendengar berita itu, para gembala ini segera bergegas. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, ayo kita segera pergi untuk mencari bayi Yesus. Nah, untuk mencari siapa dek? Juru selamat tadi yang diberitakan oleh malaikat tadi. Nah, benar, mereka segera pergi untuk menemui bayi Yesus dan mereka mendapatinya seperti yang sudah diberitakan oleh malaikat tadi. Mereka menemui bayi Yesus yang terbungkus lampin dan bersama papa mamanya, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka bersukacita sekali karena mereka sudah menyaksikan perkara yang luar biasa, di mana juru selamat sudah lahir dan memberikan keselamatan untuk setiap mereka. Mereka senang sekali dan mereka memuji Tuhan. Setelah melihat bayi Yesus itu, mereka kembali dengan terus memuji Tuhan dan juga menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini melakukan karya yang besar, yaitu karya penyelamatan,
Memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya kepadanya, adik-adik. Apa kepada orang yang kaya aja? Tidak ya. Kepada orang yang pintar aja? Juga tidak. Kepada orang yang baik-baik aja gitu? Tidak juga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk siapa? Untuk setiap orang, untuk semua orang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, adik-adik, yaitu hadiah keselamatan. Nah, sayangnya tidak semua orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Semua orang bisa mendengar berita sukacita, berita keselamatan ini, tapi tidak semua orang mau mempercayainya. Tidak semua orang mau mempercayai kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga kembali untuk bersatu dengan Bapa di surga. Tapi kita bersyukur adik-adik dan juga Kak Nita, ya, adik-adik semua dan juga Kak Nita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan ini. Nah, kita mau bersukacita karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan ini buat adik-adik dan juga buat Kak Nita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau seperti tadi ya, para gembala tadi yang ketika sudah menjumpai atau menemui bayi Yesus, mereka apa? Bersukacita dan memuji Tuhan ya. Adik-adik ya, kita mau seperti mereka. Seperti para gembala tadi yang sudah bersukacita karena Tuhan sudah hadir ke dalam dunia ini, kita pun mau tetap bersukacita dan memuji Tuhan atas semua yang sudah Tuhan anugerahkan untuk setiap kita semua. Memuji Tuhan tidak hanya dalam keadaan baik, tetapi di setiap keadaan adik-adik, di dalam suka, duka, kita mau tetap memuji Tuhan, bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik dan juga Kak Nita. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita mau bersukacita bersama menyambut hari Natal. Nah, saatnya sekarang kita mau ayat hafalan bersama. Ayat hafalan terambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik nanti bisa dihafalkan, adik-adik bisa kumpulkan di grup ya, di grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik, semoga Tuhan memberkati kita semua dengan tetap sukacita menyambut Natal walaupun di tengah pandemi ini. Kita mau tetap bersukacita dan memuji Tuhan dalam menyambut Natal, dan tetap mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati dalam suka dan duka. Nah, Kak Nita ucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik semua dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.